Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, peserta didik kelas 10 paket C, kembali lagi di mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi modul 2, rekam jejak peradaban bangsa Indonesia, dan ini merupakan video part 3, dan seperti yang teman-teman ketahui, video ini akan berfokus pada pembahasan subunit dari unit 1, yaitu kebudayaan zaman praaksara. Di zaman praaksara sendiri ada dua jenis kebudayaan. Yang pertama adalah zaman batu, dan yang kedua adalah zaman logam. Nah, masing-masing zaman ini juga akan memiliki bagian-bagiannya ya. Untuk zaman batu sendiri ada zaman batu tua atau paleotikum, lalu zaman batu tengah atau mesolitikum, lalu ada zaman batu muda atau neolitikum, dan yang terakhir adalah zaman batu besar atau megalitikum. Untuk zaman logam sendiri juga ada dua nih teman-teman. Yang pertama adalah zaman perunggu dan yang selanjutnya adalah zaman besi. Indonesia sendiri tidak mengalami masa zaman tembaga, artinya hanya ada dua jenis zaman pada zaman logam. Kita akan membahasnya satu persatu setelah ini ya, jadi teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah zaman batu tua atau paleotikum. Nah, di zaman ini, ciri-ciri alat yang digunakan ini masih kasar dan sederhana. Lalu manusia yang ada pada zaman ini masih berburu dan nomaden. Dan juga untuk zaman batu tua ini menghasilkan kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Lalu manusia yang hidup pada zaman ini adalah Homo wajakensis dan Homo soloensis. Alat yang dihasilkan kapak genggam, flex, dan lainnya. Selanjutnya zaman batu tengah atau mesolitikum. Nah, ini hampir sama dengan zaman batu tua nih teman-teman. Ciri-cirinya manusianya masih nomaden dan masih melakukan food gathering. Terus juga alat yang digunakan juga masih kasar, masih sama dengan zaman batu tua. Bedanya, manusia di zaman ini itu sudah mulai memakan hewan laut. Terbukti di zaman ini ditemukan sebuah gunung dari hewan laut ya. Terus juga alat-alat yang dihasilkan adalah kapak pendek, pipisan, dan lainnya. Bisa teman-teman lihat di situ. Lalu tiga bagian penting adalah dari zaman ini adalah pebble culture, bone culture, flex culture, dan manusia pada zaman ini adalah manusia Papua Melanozoid. Kita lanjutkan ke zaman selanjutnya, yaitu zaman batu muda atau neolitikum. Nah, zaman batu muda ini mulai ada perbedaan dari zaman-zaman sebelumnya. Seperti peralatannya itu sudah mulai diasah dan lebih halus. Lalu manusianya juga sudah mengenal pertanian, menetap, dan sistem peternakan nih teman-teman. Selanjutnya, jadi di zaman ini juga sudah ada pembuatan tembikar. Bedanya dengan zaman-zaman sebelumnya ya. Manusia pendukung zaman ini adalah Austronesia dan Austroasia. Hasil kebudayaannya ada kapak persegi, lalu ada kapak batu, dan ada perhiasan, lalu juga ada pakaian dari kulit kayu dan tembikar. Lumayan banyak ya hasil kebudayaan di zaman batu muda ini. Oke, mari kita lihat foto-fotonya. Sudah sangat halus dan rapi ya. Oke, zaman berikutnya adalah zaman batu besar. Nah, besar ini kan bisa diartikan mega, jadi megalitikum ya. Hasil kebudayaannya memang berupa batu-batu yang besar nih teman-teman, kayak di gambar tersebut. Nah, kita akan membahas satu-satu ya. Oke, dari kebudayaan di atas kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang kita bahas adalah dolmen. Nah, dolmen ini apa sih? Dolmen ini merupakan meja batu, tempat untuk meletakkan sesaji yang akan diberikan kepada roh nenek moyang. Makanya bentuknya seperti meja. Dan biasanya di bawah dolmen ada kubur batu, teman-teman. Lalu yang kedua adalah sarkofagus. Nah, sarkofagus ini adalah peti jenazah yang terbuat dari batu, benar-benar batu besar lalu dilubangi. Nah, ini merupakan peti yang terbuat dari batu tunggal, bukan batu gabungan gitu teman-teman. Jadi batu besar dilubangi untuk peti jenazah, itu disebut sarkofagus. Selanjutnya adalah tempat pemujaan roh nenek moyang dan tanda peringatan orang yang telah meninggal dunia. Seperti itu. Nah, alat ini juga ditemukan di Sumatera, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan, teman-teman. Lalu apa sih namanya? Nah, ini namanya adalah
menhir, seperti batu yang menjulang ke atas, batu besar menjulang ke atas, itu menhir ya. Lalu hasil kebudayaan selanjutnya adalah kubur batu. Kubur batu ini merupakan peti jenazah yang terdiri dari lempengan batu pipih. Jadi bedanya dengan sarkofagus adalah ini berupa lempengan ya. Selanjutnya ini merupakan waruga, gambar itu ya. Gambar selanjutnya yang merupakan kubur batu yang berbentuk kubus dan terbuat dari batu utuh juga, tapi bentuknya kubus ya. Beda dengan sarkofagus tadi. Ya, itu tadi hasil kebudayaan dari zaman batu muda. Sekarang kita beralih ke zaman logam. Zaman logam ada zaman perunggu dan juga zaman besi. Kita akan bahas satu-satu ya. Untuk zaman perunggu, hasil kebudayaannya seperti yang digambar teman-teman, sudah lebih beragam ya. Tidak hanya berkutat pada batu. Manusia sudah bisa mencampur biji timah sehingga membuat perunggu dan juga besi. Hasil dari zaman perunggu adalah kapak corong, nekara perunggu, seperti yang ada di gambar itu ya teman-teman. Selanjutnya ada arca perunggu. Dan untuk dari zaman besi itu ada mata kapak bertingkai kayu, ada mata pisau, ada mata sabit, ada mata pedang, dan juga ada pacul. Nah, itu tadi nih teman-teman, pembagian kebudayaan zaman praaksara. Ada zaman batu dan juga ada zaman logam. Sekian dulu ya materi dari Ibu. Semoga penjelasan Ibu jelas dan teman-teman juga bisa membaca handout yang akan Ibu share di grup tentang modul 2 ini. Dan ini juga merupakan akhir dari modul 2. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke Ibu dan terima kasih.